Di masjid ini ada ibu-ibu dulu yang selalu berdoa mintanya meninggal di masjid, dan meninggalnya sesudah sholat subuh di masjid. Ada dulu program masa keemasan, ingat tuh, hari Kamis pulang dulu, hari Jumat kembali lagi ke sini, itu di bulan Ramadan. Sesudah sholat Jumat dalam keadaan saum baca Al-Quran, yang dibacanya surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ajal walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Allah sudah menetapkan ajal 120 hari di rahim ibu. Hari demi hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Kita ini milik Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali pencipta, pemilik diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu, dirahasiakan oleh Allah. 2, tempat, kita akan mendatangi tempat kematian kita. 3, cara, kita tidak tahu cara meninggalnya seperti apa. Yang penting hanya 1, yaitu husnul khotimah. Itulah yang terpenting. Dan tugas kita dalam hidup ini mencari husnul khotimah. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang wafat, kita harus tahu bahwa kita pun akan hal yang sama. Wafat tidak harus tua, kadang di kandungan juga ada yang meninggal, ada yang baru lahir lalu meninggal. Kenapa baru lahir meninggal? Pasti memang usianya cuman demikian. Jadi kita tidak bisa protes kepada Allah, karena memang Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita simak ayatnya. Ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummat, setiap umat ada ajalnya. Jika datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan walaupun dimajukan walau sekejap. Kapan ditentukannya ajal? Pada waktu 120 hari di rahim ibu ditetapkan diantaranya ajal. Apa hikmahnya dirahasiakan ajal? 1, jangan pernah menunda kewajiban. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kewajiban tidak tertunaikan. Jangan menunda sholat, jangan menunda zakat, jangan menunda saum, apalagi saum yang batal waktu Ramadan. Jangan menunda haji kalau sudah dimampukan. Jangan menunda bayar hutang. Apapun yang menjadi kewajiban jangan ditunda. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban yang maksiat. Kita lihat ada yang mati sedang durhaka ke orang tua, ada yang mati sedang mabok, ada yang mati kena narkoba, ada yang mati ketika mencuri, ada yang mati di tempat zina. Itu ciri-ciri orang yang
su'ul khotimah, dimatikan dalam kebiasaan buruk. Hati-hati hadirin, kalau orang buruk akan dimatikan dalam, kalau orang berbuat maksiat ada 3 kemungkinan: dibiarkan tapi nanti azabnya sempurna di akhirat. Yang kedua, dibuka ketika sedang berbuat maksiat, kan kita disaksikan oleh Allah berbuat maksiat, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi orang maksiat itu tidak terlihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tidak diketahui Allah. Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Kalau Allah kehendaki tinggal dibuka saja. Tidak bisa menghalangi apa yang akan Allah lakukan. Jadi seperti yang ditangkap KPK korupsi, ada yang sedang berselingkuh terbuka, ada yang berzina, wah itu banyak kejadian. Kenapa ketahuan? Cuma satu sebabnya, Allah yang membuka. Dan kalau Allah membuka, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita saat ini dihormati orang karena Allah masih menutupi aib kita. Kalau Allah mau membuka aib, sudah, nyontek ketahuan, ada yang mau pacaran ketahuan, pokoknya semua disaksikan Allah, dan Allah mudah membukanya. Tapi kalau dia terus berbuat maksiat tidak tobat, maka pilihan lainnya adalah dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Di masjid ini ada ibu-ibu dulu yang selalu berdoa mintanya meninggal di masjid, dan meninggalnya sesudah sholat subuh di masjid. Ada dulu program masa keemasan, ingat tuh, hari Kamis pulang dulu, hari Jumat kembali lagi ke sini, itu di bulan Ramadan. Sesudah sholat Jumat dalam keadaan saum, baca Al-Quran, yang dibacanya surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman, dan meninggal karena beliau suka sekali baca Quran. Bayangkan di bulan Ramadan, di hari Jumat, sesudah sholat Jumat, sedang membaca Quran, sedang dalam keadaan wudhu, meninggal. Masya Allah, susah hadirin, kecuali orang yang dikehendaki Allah begitu. Bagaimana Allah menghendaki demikian? Allah menyaksikan, ini hambanya nih sangat banyak baca Quran, sangat banyak baca Quran, sehingga Allah wafatkan. Katanya di pesawat terbang yang nabrak atau crash, kecelakaan, itu pilotnya akan berucap dengan apa yang biasa menjadi kebiasaannya. Kalau pilotnya soleh, la ilaha illallah, begitulah. Tapi kalau yang tidak biasa berzikir, macam-macam kata-katanya. Oleh karena itu, jangan menganggap remeh maksiat. Yang ketiga, yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena kita tidak tahu, ini seperti sekarang keluar dari sini. Dulu ada manasik haji, turun dari tangga, meninggal di tangga di sana. Tidak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka waktu naik mobil di Cipularang kemarin, ada berapa yang wafat? 9, 8, tidak ada yang menyangka. Sangka biasa pergi, tapi itu pertemuan terakhir, dan Allah tahu siapa yang bakal meninggal. Maka jangan sia-siakan bertemu orang tua, bertemu anak, bertemu istri, bertemu suami, bertemu sahabat-sahabat sebaik-baiknya. Waktu mau umroh bulan April, saya ke ibu pamitan dulu karena ingat belum tentu bertemu lagi. Saya pikir mungkin saya yang meninggal di jalan, jadi harus ketemu, minta maaf. Ibu sedang kurang sehat.
sesudah datang mau ikut keluar, jangan Bu, di sini aja Nin, di rumah enggak, mau sekuat tenaga pakai kursi roda keluar hanya untuk melihat saya dadah gitu di kendaraan. Dan itulah yang terakhir, karena saya sedang di Mekah, ibu meninggal dan tidak jumpa lagi. Nah, itu penting sekali hadirin, kita manfaatkan setiap kesempatan untuk yang terbaik, karena siapa tahu tidak berjumpa lagi. Benarkah hadirin? Tidak ada jaminan kita akan jumpa lagi. Makanya setiap waktu lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, dengan dirahasiakannya waktu, karena yang namanya sukses di dunia ini adalah husnul khotimah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas sama sekali bukan tanda kesuksesan. Itu kehendak Allah saja. Orang kalau mau dikasih harta ya oleh Allah, ya pasti dia punya harta. Orang mau dikasih gelar, pasti dia kasih gelar. Kalau Allah mau takdirkan seseorang punya jabatan, dia pasti punya jabatan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau ambil juga, pasti ambil. Kalau Allah mau ngambil harta seseorang, pasti habis. Kalau Allah mau bikin orang sakit, pasti sakit. Kalau Allah mau turunkan jabatan, pasti turun. Apapun yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Dunia tidak merupakan alat ukur kesuksesan. Alat ukur kesuksesan, inna akramakum indallahi atqakum. Dia diberi gelar oleh Allah, dan gelarnya ini membuat dia makin takwa. Nah, sukses. Suksesnya bukan di gelarnya, tapi di takwanya. Dia ditakdirkan jadi dokter oleh Allah, jadi itu. Wah, karena dia pinter. Oh, bukan. Jadi dokter bukan karena pinter, karena Allah menghendaki saja. Kalau Allah menghendaki dia jadi dokter, ya otaknya dibikin pinter. Nah, kalau misalkan IQ-nya sekitar 50 atau 40, nggak jadi, benar? Nah, dia nggak milih IQ-nya berapa. Tapi kan dia rajin belajar, iya, karena Allah menguatkan. Kalau Allah dibuat dianya malas, mah nggak belajar-belajar. Jadi orang jadi itu karena Allah yang menghendaki. Tapi dia jadi dekat dengan Allah atau tidak? Dia ditakdirkan jadi dokter, dan dengan keilmuan kedokteran dia jadi makin yakin ke Allah, dia makin senang menolong orang, jadi itu mulia. Dia ditakdirkan jadi pimpinan, jadi komandan, jadi atasan, dan dengan jadinya atasan jadi takut ke Allah, jadi makin hati-hati, waro, makin berusaha jadi contoh kebaikan, memfasilitasi orang supaya jadi lebih taat. Masya Allah, seperti takdir Pak Habibie jadi presiden, pasti Allah yang menakdirkan. Tapi dengan adanya takdir itu, bagaimana adanya bank muamalat dulu, bagaimana ada ijmi dan sebagainya, yang membuat umat Islam bisa terfasilitasi untuk bisa mengingat Islam, belajar Islam, berbuat lebih baik lagi untuk negeri ini. Nah, itu juga ada catatannya.